Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya banggakan siswa-siswi Madrasah Sanawiyah yang mudah-mudahan pada kesempatan pertemuan kita ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dalam melaksanakan proses belajar mengajar bisa kita pahami semua. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan ke-6 ini kita bahas tentang sholat fardu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan sholat fardu, ya. Sholat secara bahasa berarti doa, ya. Sholat secara bahasa berarti doa. Kenapa sholat didefinisikan sebagai doa? Karena rangkaian sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam mengandung doa. Contohnya ketika kita membaca suratul Fatihah, ada ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, yang artinya hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah, warhamni, kasihani aku ya Allah. Nah, itu semua adalah doa. Jadi kenapa sholat didefinisikan sebagai doa? Karena rangkaian sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam mengandung doa. Paham sampai sini? Baik, kita bahas sholat secara istilah. Nah, secara istilah sudah jelas. Lihat di slide atas bahwa sholat secara istilah adalah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam serta memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Nah, itu sholat. Mulai dari takbiratul ihram Allahu Akbar, sampai kita baca sunnahnya doa iftitah, kita baca rukunnya suratul Fatihah, disunahkan baca surat sunnah pendek, sampai kepada dia ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk di tahiyatul awal akhir sampai salam, itu yang disebut dengan sholat. Paham? Nah, kemudian dalil tentang sholat itu apa? Lihat, dalil tentang sholat ini, lihat di atas. Ya ayyuhalladzina amanu rku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairul la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Banyak dalil-dalil lain yang berbicara tentang sholat, tapi ini saya bahas hanya satu, ya. Nanti kalian bisa cari lagi dari sumber-sumber buku, baik buku paket maupun buku-buku yang ada di LKS di sekolah, ya. Nah, ini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya kan. Ruku'lah kamu, wasjudu, sujudlah kamu, wa'budu, sembahlah Tuhanmu, ya kan. Waf'alu khairul la'allakum tuflihun, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Nah, ini artinya bahwa kita hidup untuk
ibadah. Ya enggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ingat bahwa kita hidup di dunia ini bukan untuk main-main, bukan main-main, bukan untuk hal-hal yang kesenangan. Hidup cuman sekali maka kita harus pergunakan dengan hal yang senang-senang. Oh, salah. Tapi esensinya bahwa kita hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu contohnya itu adalah sholat yang sehari semalam 5 waktu. Ya. Selanjutnya waktu sholat fardu. Nah, lihat sholat subuh. Ya, kita lihat waktu sholat fardu yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh terdiri atas 2 rakaat. Waktunya sejak terbit fajar shadiq hingga terbitnya matahari. Nah, itu subuh, sholat subuh waktunya. Terus sholat zuhur. Sholat zuhur terdiri atas 4 rakaat. Ingat ya, 4 rakaat. Waktu zuhur dimulai sejak matahari tergelincir ke arah barat, yaitu sesudah melewati tengah-tengah langit dan berakhir di saat bayangan seseorang sama panjang dengan badannya. Nah, artinya kalau sudah berakhir panjang kita dengan tongkat sama, berarti itu sudah akhir waktu sholat zuhur. Nah, kan sekarang mah enak, sudah ada waktunya, sudah ada jam, jadi tidak ada alasan kalau kita tertinggal. Ya, kenapa? Karena ciri dari seseorang kafir atau dia muslim dilihat dari sholatnya. Ya, selanjutnya waktu sholat asar. Sholat asar terdiri dari 4 rakaat. Waktunya kapan? Dimulai bayang seseorang lebih panjang dari badannya dan berakhir ketika matahari terbenam. Nah, jadi dimulainya bayang seseorang lebih panjang dari badannya. Kalau tadi sholat zuhur berakhir pada saat bayangnya sama dengan badannya. Kalau ini dia dimulainya bayangan seseorang lebih panjang dari badannya. Nah, berakhir kapan? Ketika matahari terbenam. Nah, itu sudah berakhir waktu sholat asar. Selanjutnya adalah sholat maghrib. Sholat maghrib terdiri ada 3 rakaat. Waktunya kapan? Sejak terbenam matahari sampai hilangnya cahaya mega kemerah-merahan. Nah, kalau udah hilang kemerah-merahan, maka itu sudah akhir waktu sholat maghrib. Selanjutnya adalah sholat isya. Sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Waktunya kapan? Mulai terbenamnya cahaya mega kemerah-merahan tuh syafaq hingga terbit fajar. Ini waktunya lama nih sholat isya. Ya, waktunya lama. Jadi kalau misalnya kita ketiduran, bangun-bangun jam 1 belum sholat, karena masih ada waktu untuk sholat. Bagus-bagus kita tambah dengan sholat tahajud, sholat sunnah-sunnah lain sebagainya, sholat lail ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari, dan kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna